jadi tadi kan saya juga udah jelaskan masalah semakin besar perusahaan itu pasti akan semakin kompleks yang namanya struktur organisasinya. Nah, di sini yang dimaksudkan di dalam hambatan itu tadi, distorsinya itu ketika kita menyampaikan pesan, pesan itu sampai akan akan berubah gitu kan, karena misalnya karena organisasinya terlalu besar, struktur organisasinya terlalu banyak, jadi misalnya karyawan misalnya mempunyai keluhan kepada atasannya, itu harus menyampaikannya ke supervisornya dulu. Nanti supervisornya menyampaikan ke HRD-nya, HRD-nya baru menyampaikan ke atasan. Jadi terlalu banyak orang hanya untuk mencapai ke yang atasan gitu kan. Akhirnya keluhan itu sendiri tidak tidak apa namanya tidak bisa diatasi atau diberi apa namanya pemecahan masalahnya karena terlalu banyak dan waktu yang diperlukan pun lama gitu kan kalau nggak bisa langsung. Itu yang dimaksudkan dalam hambatan itu tadi. Makanya saya bilang yang bagus itu memang semakin besar organisasinya, struktur organisasinya malah semakin simpel, itu semakin bagus sebenarnya. Tapi kalau sudah ribet, perusahaannya sudah besar dan struktur organisasinya malah malah banyak juga, itu bakalan lebih ribet lagi komunikasinya. Misalnya contoh yang paling tepat itu untuk di pemerintahan biasanya seperti itu. Kita mau ngomong dengan kepala dinas aja misalnya kan masalah pendidikan, guru itu harus ke kepala sekolah dulu. Nanti kepala sekolah baru menyampaikan ke kepala dinas. Nah, itu kan perlu waktu yang lama dan akan terjadi distorsi, akan terjadi yang namanya uh, gangguan-gangguan lain gitu kan. Itu yang dimaksud seperti itu. Ada lagi kira-kira yang mau dibahas atau masih belum paham, Mas Prasni? Ya. Komunikasi ada nama fungsi persuasif. Nah, terus itu ada saya baca yang fungsi persuasif itu pengertiannya dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain melalui rangsangan atau treatment tertentu agar orang lain bertindak seperti apa yang kita inginkan. Apa itu termasuk seperti motif, Pak? Itu sebenarnya saya sudah sederhanakan bahasanya tadi kan membujuk. Persuasif itu maksudnya mempengaruhi. Mempengaruhi itu dengan kata lain membujuk gitu kan. Ya. Soalnya saya di sini lebih fokus sama kalimat rangsangan atau treatment, malah yang saya pikirkan itu alam bawah sadar. Makanya saya pikir apa ini ada hubungannya. Ya, sama sebenarnya. Sama aja kayak yang saya kita bahas sebelumnya tadi. Tapi memang bahasanya di modul itu saya lihat gitu kan dari beberapa modul ada bahasanya yang lebih disederhanakan, kemudian ada juga bahasanya yang masih baku gitu kan dan apa namanya masih ilmiah gitu kan. Kalau yang persuasif itu memang bahasa ilmiahnya persuasif gitu kan, tapi kalau membujuk kayaknya lebih umum gitu kan, lebih enak kita memberi penjelasannya. Ya karena memang semakin
kalau sudah ngambil mata kuliah pengantar ilmu komunikasi itu nanti modulnya bakalan saya lihat semakin bahasanya semakin ilmiah. Mereka tidak akan menggunakan bahasa dengan gaya yang cerita lagi atau ngambil contoh-contoh lagi. Lebih banyak nanti teori-teori yang mereka masukkan di modul. Mana? Apalagi yang mau dibahas? Nah, ini pertemuan selanjutnya kita bahas soal media komunikasi. Pertemuan yang kedua itu nanti, oh ya selanjutnya ya, jadwal selanjutnya. Ya, enggak, bukan, modul 2 belum selesai. Ini kita masih yang satu. Yang modul 2 nanti yang minggu selanjutnya itu kita bakal ngebahas tentang yang organisasinya aja, yang nanti unsur organisasi, kemudian apa aja yang itu yang dua itu nanti lebih. Jadi kita ini harus rangkuman sekarang dong Pak. Kan selanjutnya udah Iya, rangkuman yang sekarang yang untuk yang itu tadi. Jadi konsep-konsepnya apa segala macam fungsi internal eksternal tadi teman-teman coba untuk dijelaskan dengan bahasanya sendiri dulu gitu kan. Nggak maksud saya, Pak. ya nggak usah banyak-banyak, satu atau sampai 2 page aja yang tentang tentang yang kita pelajari hari ini dan apa yang teman-teman kira-kira paham gitu kan. Dan saya kira waktu waktu mengerjakannya juga 1 minggu gitu kan, karena minggu depan baru dikumpulkan lagi sebelum kita bahas yang kedua. Jadi nggak terlalu inilah. Kalau di komunikasi pemasaran saya nggak kasih tugas seperti itu karena memang apa namanya, lebih luas lagi pembahasannya. Jadi kalau dikasih tugas pun nanti malah tambah ribet. Jadi cuma langsung contoh-contoh aja gitu kan. Dan teman-teman juga sudah banyak mengerti tentang komunikasi pemasaran gitu kan. Udah jago semua untuk memasarkan produk. Mungkin nanti yang di mata kuliah yang satunya itu yang apa namanya, yang media apa, perencanaan pesan dan media itu nanti saya juga bakalan banyak kasih contoh aja sih. Misalnya contohnya ini seperti ini seperti ini. Tapi kalau untuk yang komunikasi bisnis ini memang harus benar-benar kita ingat dulu konsep dasarnya. Dan itu nggak jauh nanti dari pengantar ilmu komunikasi juga kan. Pokoknya nggak lepas lah dari teori-teori pengantar ilmu komunikasi. Yang lain gimana? Kalau sudah jelas, maksudnya kalau sudah jelas tinggal nanti dikerjain rangkumannya apa yang kira-kira sudah dipahami untuk hari ini, dan minggu depan kita bahas pembahasan kedua. Pokoknya kita santai aja, kalau teman-teman nanti masih ngerasa belum bisa paham untuk yang satu ini kita ulangi lagi nggak apa-apa gitu kan. Kita review lagi nanti sedikit-sedikit gitu kan, bisa aja teman-teman ini. Dan ini ya, apa namanya, ketika teman-teman misalnya ada belajar sendiri gitu kan dan nggak paham,
bisa langsung line saya gitu kan untuk nanya, misalnya bisa di grup nanyanya atau bisa langsung pribadi, chat pribadi gitu kan untuk nanya misalnya apa pertanyaannya. Jadi kita walaupun nggak tuton gitu kan, misalnya pagi apa segala macam bisa teman-teman tanyakan itu. Iya bisa. Mm-mm. Nah, mereka kan ambil tambahan dari itu. Nah, kadang kita itu nggak nggak paham ya karena dari awal itu biasanya kan punya maksudnya malas buku kadang nggak punya waktu buat baca gitu. Jadi mereka itu kurang seru gitu kalau ngasih pertanyaan gitu terus diskusikan bisa mau nggak mau kita harus buka buku dan lain sebagainya kadang terus kadang tetap aja pakai yang nggak mantep itu bener apa enggak gitu. Lain kali bisa nanya bapak. Iya bisa, tapi kalau yang chat atau itu memang agak lambat saya balasnya gitu kan, karena mungkin misalnya pagi gitu kan, saya juga kuliah mungkin atau saya lagi di jalan. Yang jelas ketika teman-teman tanya Itu gitu kan kan, saya bakalan jawab, tapi mungkin waktunya aja yang dilihat nanti. Agak lama saya balasnya kalau yang chat. emang bapak kok Oh kalau seminggu tapi ini deadline. belum dikasih tugas Pak. Nanti kalau dikasih tugas mohon bantuannya ya Pak. Ya nanti apa yang saya bisa bantu gitu kan saya bantu, tapi kalau memang waktunya sendiri, karena ya itu tadi karena kita semuanya lagi, misalnya lagi semuanya sibuk gitu kan, ya mungkin aja. Tapi kalau saya malam memang saya sudah sisihkan waktu untuk teman-teman gitu kan, jam 10 malam sampai jam 12 saya udah nggak bisa diganggu yang lain lagi, jadi memang harus untuk tuton gitu kan. Tapi di luar dari itu saya punya jadwal yang lain gitu kan. Pak, saya mau tanya stakeholder siapa sih Pak? Kalau stakeholder itu orang-orang yang em, bisa disebut konsumen kita, kemudian bisa disebut karyawan kita, itu bisa disebut stakeholder. Tapi kalau shareholder itu orang yang misalnya ingin melakukan kerjasama dengan kita, share gitu kan. Uh, Kalau stakeholder itu konsumen masuk di situ, karyawan masuk di situ, intinya yang berhubungan dengan kita gitu kan, dengan bisnis kita itu disebut stakeholder. Tapi kalau shareholder itu relasinya, karena memang di komunikasi bisnis itu pasti kita akan ngomong dengan shareholder. Misalnya perusahaan bisnis Toyota. Toyota kan bikin mobil, tapi apa dia bikin ban? Enggak kan? Ban nanti dia ngomong punya relasi lagi dengan yang lain, misalnya ban merek apa gitu kan. Jadi memang ada nanti contoh-contohnya, tapi itu nanti bakal kita bahas dan kita kasih contoh itu di pertemuan yang lainnya. Kalau untuk yang ini nggak terlalu banyak yang kita bahas nanti. em, ada yang di nomor 6 ya, ya, jenis jenis dan karakteristik stakeholder kan. Nanti kita akan bahas itu di sana. Oke, gimana kalau teman-teman sudah nggak ada yang ditanyakan lagi, kita bisa akhiri sampai di sini. Pertemuan tuton malam ini saya akan upload dan teman-teman bisa review lagi. Kira-kira udah paham ya apa apa tugasnya gitu kan untuk minggu depan gitu. Sebelum kita ngebahas yang selanjutnya. Jadi ketika teman-teman nge-review, otomatis teman-teman sudah paham saya anggap gitu kan. Nanti saya lihat reviewnya kayak gimana. Gitu aja ya.
Terus untuk teman-teman yang belum gabung tadi, tolong dikasih tahu aja kalau minggu depan nanti saya minta reviewnya untuk yang malam ini kayak gimana pemahamannya. Oke, sampai di sini ya. Terima kasih dan selamat beristirahat. Saya akan upload videonya langsung. Kalau ada yang mau beraktivitas, silakan beraktivitas kembali. Oke ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, Wan An.